Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah hari ini bersama-sama di gedung gereja Betania Barimba pada hari ini. Pertama-tama atas nama MPH Jemaat GKI Barimba terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Yurika MTH yang nanti akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Penutua Rudi Hendra Kusuma sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah. Kepada Penutua Diakon Lingkungan Pelayanan 1 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian. Kepada Saudari Yuni Diana Angelika yang akan nanti memainkan keyboard mengiringi puji-pujian kita. Kepada Ibu Penutua Herti Carolina dan Saudari Griselda Desmonda yang nanti akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Kepada Bapak Agustinus Semail selaku petugas operator sound system, juga kepada Bapak Penutua Timotius selaku operator LCD dan multimedia, dan segenap Bapak Ibu sidang jemaat yang boleh hadir pada hari ini mengikuti ibadah, maupun kepada Bapak Ibu yang mengikuti secara langsung siaran live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Berita jemaat hari ini Minggu 1 Maret 2026 untuk berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2026 waktu pukul 08.30 atau jam setengah 9 pagi. Pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar lingkungan pelayanan 2, liturgus Bapak Penutua Mardi Ampung SPD, pemain keyboard Bapak Diakon Budi Alpianto SPD, song leader Saudari Alexander Kurniawan dan Saudari Astriani Yulinsia. Tata ibadah kita menggunakan tata ibadah sengsara keempat, tapi kita menggunakan dalam bahasa Dayak Ngaju, sengsara keempat dalam bahasa Dayak Ngaju. Untuk berita keuangan itu tidak ada perubahan baik pemasukan maupun pengeluaran. Bapak Ibu bisa melihat di berita jemaat yang sudah kami bagikan. Di situ bisa terlihat keuangan yang masuk dan keuangan yang keluar. Bapak Ibu, berita jemaat itu jangan ditinggal di gereja ya Bapak Ibu. Berita jemaat itu dibawa pulang. Nanti di situ Bapak Ibu bisa melihat jadwal-jadwal kebaktian. Nanti kami di sini tidak akan lagi membacakan jadwal-jadwal kebaktian yang sesuai dengan jadwal, kecuali nanti ada perubahan-perubahan, sisu baru kami bisa membacakannya. Jadi nanti kalau yang tertera di berita jemaat itu, yang ada di situ yang sudah tepat, tidak ada perubahan permintaan dari keluarga maupun penjadwalan dari MPH, kami tidak akan membacakannya lagi. Jadi berita jemaat itu sangat penting Bapak Ibu untuk dibawa pulang, untuk kita bersama-sama, untuk kita bisa melihat di mana-mana akan dilaksanakan kebaktian ataupun ibadah syukur. Itu himbauan dari kami MPH. Dan berita keuangan yang baru masuk hari ini yaitu kolekte sekolah hari Minggu sebesar Rp95.000. Untuk ibadah lingkungan atau ibadah rumah tangga, baik itu lingkungan 1, 2, dan 3, itu tidak ada minggu ini karena kosong, dan tapi ada di lingkungan 2. Di lingkungan 2 diminta diundurkan, tapi belum kami terima informasi diundurkannya kapan. Dan juga di lingkungan 3 juga minta diundurkan, tapi kami juga belum mendapatkan informasi itu diundurkannya bulan berapa dan tanggal berapa. Jadi kami tidak bisa dapat menyebutkannya. Jadi untuk minggu ini lingkungan 1, 2, 3
untuk sementara kosong, tidak ada kebaktian. Begitupun seksi pelayanan Bapak masih kosong. Saya kurang tahu ini jadwal untuk SPB apakah sudah disusun atau bagaimana. Jadi belum ada masuk ke kami untuk kami bisa menyusun di berita jemaat tiap minggu karena belum ada masuk jadwal SPB. Untuk ibadah kategorial seksi pelayanan perempuan untuk minggu ini kosong, tapi diisi oleh kelompok Ibu Yulita CS, tapi pelaksanaannya itu dimajukan ke hari Senin tanggal 2 Maret 2026, waktu tetap, tidak ada perubahan. Untuk pelaksanaannya di gedung gereja Betania Berimba. Jadi hari Senin ada ibadah seksi pelayanan perempuan di gedung gereja Betania Berimba. Waktunya sama, cuma harinya ditukar. Jadi minggu sebenarnya minggu, tapi kosong diisi oleh kelompok Yulita CS. Diundang ibu-ibu SPPer untuk bisa hadir di dalam ibadah tersebut. Untuk seksi pelayanan remaja pemuda yang tadinya itu tanggal 6 di tempat Niko, tapi ada permintaan ditukar tempat Niko, ditukar ke tempat ex Saudi Nathanael sama dengan Sophia Lonika. Jadi ditukar nanti tempatnya. Jadi tempat Siniko jadi tanggal 13, tempat ex Saudi Nathanael itu tanggal 6 hari Jumat 2026. Jadi pukul waktu pelaksananya jam 6, tempatnya di Pastori Barimba. Untuk pendeta pelayanan, pendeta Desi Natalia dan pendamping diakon Niko Wirawanjaya, liturgus Riri Chandra. Dan untuk doa sepatnya Niki Putraraya, doa persembahan Kaisa Aristi Putri. Diundang remaja pemuda untuk hadir nanti pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2026 akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan remaja pemuda di tempat Ibu Pendeta Oktavianti di Pastori. Demikian berita jemaat yang kami, mohon maaf ada satu ketinggalan. Saya akan membacakan undangan, ada beberapa undangan yang masuk hari ini. Yang pertama yaitu undangan mengenang 40 hari, akan saya bacakan demikian. Mengundang Bapak Ibu sidang jemaat untuk datang dalam ibadah mengenang 40 hari, kembalinya ke pangkuan Bapa di surga, anak, cucu, keponakan, kakak, adik kami tercinta, Andre Thomas Jensen. Kebaktian dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2026 pukul 15.30 WIB, tempat keluarga Induderi, Jalan Kapuas Seberang 1, RT 03 Barimba. Tuhan Yesus memberkati. Jadi ini undangan ditujukan untuk kita, jemaat GKI Barimba di tempat. Satu lagi undangan kebaktian juga mengenang 40 hari. Saya akan bacakan demikian. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan atas kasih dan karunia-Nya. Kami sekeluarga mengharapkan kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari agar dapat hadir dalam kebaktian mengenang 40 hari suami, ayah, kakek, saudara yang kami kasihi, yaitu almarhum Husian Seng C.L. Sunan dalam usia kurang lebih 72 tahun. Kebaktian tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2026 pukul 18.30 WIB atau jam setengah 7 malam, tempat Jalan Kapuas Seberang 2 nomor 34, Kelurahan Barimba, Kecamatan Kapuas Hilir. Demikian undangan ini disampaikan. Atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kami sekeluarga mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semuanya. Amin.
Atas nama keluarga yang mengundang, istri Yusnai, anak Eki Sugiono, Nopariono Dede, Andi Aris, Dea Trimedia, Octavianus. Itu undangan mengenang 40 hari. Dan ini ada satu lagi undangan, yaitu undangan rapat panitia HRG. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan, undangan rapat dari panitia HRG ini adalah hasil keputusan sidang keempat Majelis Jemaat GKI Berimba yang kami laksanakan pada tanggal 22 Februari 2026. Itu salah satunya yang kami bahas bersama dan sudah kami putuskan di dalam sidang Majelis keempat Jemaat Berimba, yaitu dibentuknya panitia HRG tahun 2026. Bapak Ibu, sekilas HRG ini nanti membawahi keseluruhan kepanitiaan hari raya gerejawi, dan termasuk di situ hari raya panitia perayaan Natal kategorial. Jadi nanti di jemaat kita ini tidak lagi kita mengeluarkan SK untuk panitia pelaksanaan kegiatan Natal. Jadi nanti di situ bagaimana nanti teknisnya, bunyinya, mungkin pelaksanaan. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu yang akan merayakan Natal membentuk pelaksanaan. Jadi tidak pakai panitia lagi, karena nanti yang membawahi keseluruhan panitia yang dibentuk ini yaitu panitia Hari Raya Gereja tahun 2026. Jadi nanti semua keadaan, keperluan itu dikoordinir oleh panitia Hari Raya Gereja ini atau HRG. Nah, nanti kami yang sudah ditunjuk untuk dipercayakan untuk menjadi pengurus, yaitu sebagai ketua di sini Penutua Yonatan SPT, Wakil Ketua HRG Penutua Yemita Murni, Sekretaris HRG Penutua Heldi Tanjung, Wakil Sekretaris HRG Diakon Mary Susianti. Ini pengurus untuk nanti HRG, dan nanti kami akan mengundang kepada Bapak Ibu yang nanti kami sebutkan namanya di sini, yaitu pada hari ini kita akan melaksanakan rapat, yaitu Minggu tanggal 1 Maret 2026, waktu pukul 15.00 atau jam 3 sore, tempat di Gedung Gereja Batania Berimba. Acara pokoknya yaitu kita nanti bersama-sama menyusun kepengurusan panitia HRG dan yang lainnya yang dianggap perlu. Nanti kita akan dipandu oleh Ketua Pak Yonatan, bagaimana nanti kita akan membicarakan teknisnya agar nantinya semua perayaan Hari Raya Gereja di Jemaat Berimba termasuk panitia Natal nanti bisa dapat berjalan dengan baik. Saya akan sebutkan namanya yang akan nanti kami undang pada sore nanti, yaitu Ketua Kategorial SPB Bapak Diakon Gidianto M. Bagus, Ketua Kategorial SPPer Diakon Estunerima, Ketua Kategorial SPRP Diakon Nerna Tutiasi, Ketua Kategorial SPA Penutua Yulita Tando SPD, Ketua Lingkungan 1 Diakon Redi Apili, Ketua Lingkungan 2 Penutua Yekrisman, Ketua Lingkungan 3 Penutua Yulita Tandu di tempat. Kami akan bacakan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dengan menindaklanjuti dari hasil persidangan keempat Majelis Jemaat GKI Berimba tahun 2026, yaitu tentang pembentukan panitia Hari Raya Gereja Jemaat GKI Berimba tahun 2026. Maka dengan ini ditunjuk sebagai pengurus, kami bacakan sekali lagi, pengurus Ketua Penutua Yonatan SPT, Wakil Ketua Penutua Yemita Murni, Sekretaris Penutua Heldi Tanjung, Wakil Sekretaris Diakon Mary Susianti, Bendahara Penutua Esterlina. Maka dengan ini kami mengundang kepada nama-nama yang tadi sudah kami sebutkan akan boleh hadir nanti pada hari ini jam 3 sore di gedung gereja. Terima kasih untuk undangan yang kami sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati semuanya. Biarlah acara kita nanti boleh dapat berjalan dengan baik, tentunya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan.
Terima kasih. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat datang saudara-saudara terkasih dalam perhimpunan umat dari berbagai komunitas di seluruh penjuru dunia. Kita berhimpun untuk mengangkat suara kita bersama, bersatu dalam doa dan karya nyata. Tema kita hari ini, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Datanglah, diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Tema ini merupakan undangan penuh kasih dari Yesus Kristus kepada semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Oleh karena itu, marilah kita datang apa adanya. Bawalah segala beban yang menekan hati agar kita memperoleh kelegaan dan perhentian. Perempuan-perempuan Kristen dari Nigeria berseru kepada kita, mengundang kita untuk datang dan menemukan kelegaan bagi jiwa-jiwa kita. Dalam ibadah yang kita rayakan bersama, kiranya saling menanggung beban dan memperoleh kekuatan yang diperbaharui dalam kesatuan. Kiranya setiap kita menemukan rasa memiliki di tempat ini, karena kita dipersatukan dalam pelukan kasih Kristus. Mari Bapak Ibu kita menyanyi bersama. Dari NKB nomor 137 kita nyanyikan baitnya yang ke-1 dan baitnya yang kedua, sebagai tanggapan atas undangan yang abadi untuk datang dan menemukan perhentian bagi jiwa kita yang letih. Jemaat berdiri dan para pelayan memasuki ruangan ibadah. dan Hari Doa Sedunia Anak-anak Minggu 1 Maret tahun 2026 ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Katakanlah kepada orang di kiri dan kanan bahwa
Sang Juru Selamat adalah seorang sahabat. Ia menawarkan bahunya, bersandarlah kepadanya dan engkau akan menemukan kelegaan. Diberikan kesempatan kepada jemaat sekalian untuk menjawabkan kata-kata tadi kepada orang yang berada di kiri dan kanannya. Dipersilakan. Sang Juru Selamat adalah seorang sahabat yang Sang menawarkan Juru bahunya, Selamat adalah seorang bersandarlah sahabat. kepadanya dan Ia engkau menawarkan akan bahunya. menemukan kelegaan. Bersandarkan kepadanya dan engkau akan menemukan kelegaan. Mari kita mengangkat pujian kita dan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 359. Marilah datang kepadaku, baitnya yang pertama sampai dengan baitnya yang ketiga. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun, kita masih sering melanggar perintah-Nya. Kini saatnya kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Kita teduh sejenak. Marilah kita datang untuk mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas dalam doa. Mari datang kepada Yesus, hai kamu yang letih lesu. Kini kami datang. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Kini kami datang. Allah akan memberi kelegaan kepadamu. Allah akan memberikan kelegaan bagi kita. Pikulah kuk yang ditawarkan Yesus. Kuk itu mudah dan bebannya ringan. Kami menerima kuk ini. Belajarlah dari Dia yang lemah lembut dan rendah hati. Kami hadir di sini untuk belajar. Jiwamu akan beroleh kelegaan. Segala puji dan syukur bagi Allah. Amin. Jemaat kami undang berdiri. Kita akan terima anugerah, berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Pujilah Halik semesta.
dalam Matius pasal 22 ayat 37 hingga yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat dipersilahkan. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 358, semua yang letih lesu, baitnya yang pertama sampai baitnya yang kedua bersama sebagai tanggapan atas undangannya yang abadi untuk datang dan menemukan perhentian bagi jiwa kita yang letih. Ya Allah yang menanggung segala beban kami datang menghadap hadirat-Mu dengan pujian dan penyembahan. Engkaulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Di dalam Engkau kami hidup, bergerak dan ada. Kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu, berdoa agar Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tolonglah kami untuk buka hati terhadap roh yang Engkau lepaskan kepada kami, dan biarlah hadirat-Mu memenuhi tempat ini sepenuhnya. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis terambil dari kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu di negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya,
dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbatin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum pemberitaan firman Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan puji-pujian dari Jemaat Lingkungan Pelayanan Sabtu.
terkasih dalam Tuhan, Shalom. Bertemu kembali dengan saya pada hari ini, boleh melayani jemaat Barimba dalam pelayanan firman, hari doa sedunia dan hari doa anak sedunia. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dalam satu arus doa yang besar pada hari ini, bukan hanya di gereja ini tetapi di seluruh dunia. Sepanjang dia tahu bahwa hari ini adalah hari doa sedunia, kita semua sedang bersama-sama tidak hanya merayakan tetapi ikut dalam arus doa sedunia. Mari Bapak Ibu, kita buktikan kekuatan doa itu. Kita bersatu dalam doa. Siapakah kami ini Tuhan, yang Tuhan berkenan memberi waktu, kesempatan sehingga kami dapat berbicara dengan Tuhan dalam doa. Jika sebentar kami akan bersama-sama dikuatkan dan diteguhkan dalam arus doa sedunia pada hari ini dan seterusnya. Biarlah doa kami yang tak pernah putus yang Tuhan dengar, dan bimbingan Roh Kudus akan menuntun kami untuk memahami penting dan kuatnya doa dalam hidup kami. Kepadamu kami berdoa ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu, sesuai dengan hari doa sedunia, tema hari doa sedunia, dan juga tentunya Nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis dengan tema besar setia dan bertekun dalam doa, Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6 sampai 15. Mohon maaf, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-15, satu topik atau tema yang luar biasa yang sering juga kita baca. Namun hari ini kita mencoba memaknainya lebih dalam, menemukan hal-hal baru tentang doa dalam Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-15. Hal berdoa, perikopnya yang saya akan baca pada ayat 5 dan jemaat menyambut pada ayat yang ke-6 hingga pada ayat 15 kita baca bersama. Siap Bapak Ibu? Siap? Baik, hal berdoa ayat 5 saya bacakan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam kurung, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena kita baca sama-sama. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin buat firman Tuhan. Jadi ayat terakhir itu kunci yang saya sampaikan hari ini, bahwa berdoa itu sebenarnya gampang-gampang sulit, sulit-sulit gampang. Kenapa? Gampang kita menyuruh orang berdoa, giliran kita berdoa, aminnya yang keras. Marilah kita berdoa, lalu aminnya, amin. Barangkali begitu. Nah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tadi saya mengatakan bahwa hari doa sedunia dan hari doa sedunia anak-anak hari ini tidak hanya dirayakan di gereja ini atau didoakan di gereja ini, tetapi semua gereja anggota PGI, terutama yang memiliki kalender gerejawi, saudara menyampaikan bahwa doa adalah
tempat pengungsian, tempat kita mengarahkan, mencurahkan segala hal kepada Tuhan. Baik itu ucapan syukur, baik itu juga apa yang ada di dalam hati kita yang barangkali tidak bisa kita ungkapkan sembarangan kepada orang lain. Karena tadi judulnya ada satu sobatku yang setia, bukan yang dua, yang tiga, yang keempat. Hanya satu itu, sobat yang setia, yang tidak pernah membocorkan rahasia kita. Betul? Hari doa sedunia mengingatkan kita bahwa doa itu adalah bahasa iman yang universal. Artinya semua orang boleh, mau pakai bahasa isyarat, mau pakai bahasa apa, sepanjang tujuannya adalah kepada Tuhan dengan tidak bertele-tele dan tidak punya maksud dan tujuan, maka doa itu adalah bahasa yang universal. Artinya semua orang bisa memahaminya, tetapi bahasa itu melingkupi seluruh kehidupan bahasa di dunia ini. Oleh karena itu, luar biasanya kita ini adalah satu agama yang bisa memanggil Bapa itu ya, dengan Bapa. Betul tidak? Hampir tidak pernah kita dengar ada agama lain yang seakrab ini kita, seperti seorang anak kepada bapaknya. Bahkan luar biasa dalam bahasa Dayak misalnya, apang iki jihuang sorga, Bapak Ibu. Amun bahasa Banjar, abah kami nang di dalam sorga. Bahasa yang lain ada yang tahu? Kita panggil Bapa tidak kepada Bapak kita. Bapak kita di sorga ya. Asal jangan abah kami nang dihiga sorga. Nah bahaya itu. Salah ininya ya. Jangan nang dihiga lah. Dihiga tuh di pinggir artinya. Atau di samping. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, ini jok saja supaya Bapak Ibu tidak mengantuk. Doa ini adalah hal yang penting yang Bapak Ibu, saya, anak-anak kita harus jalani sebagai dikatakan napas kehidupan. Siapa di sini yang berhenti bernapas lalu bernapas lagi? Tidak ada kan? Semua bernapas. Bernapas itu keberlangsungan, betul? Berlangsung terus ya. Bernapas. Kalau tidak bernapas, Bapak Ibu berada di sana. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, karena itu Yesus mengajar bukan hanya bagaimana berdoa. Ini yang kita baca hari ini, hal berdoa dari pasal 6 ayat 5 sampai ayat 15. Tetapi juga bagaimana hidup sebagai umat yang berdoa. Jadi kenapa tadi dikatakan di awal doa itu gampang-gampang susah, gampang-gampang sulit, sulit-sulit gampang. Karena seringkali kita mampu berdoa tapi hidup kita tidak menggambarkan doa itu. Betul? Kadangkala hidup kita indah sekali begitu dalam doa, seperti rangkaian puisi. Tetapi pada kenyataannya hidup kita tidak bergantung pada Tuhan. Yang penting orang terbuai ketika mendengarnya, lalu merasa senang didoakan. Padahal doanya barangkali tidak didengar Tuhan. Doa yang seperti apa? Saudara terkasih dalam Tuhan, Yesus membuka pengajarannya dengan kata-kata yang tegas. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Apa itu munafik? Nah, reji munafik teh. Apa yang ditampilkan tidak sesuai, tidak bersinergi, ya, dengan apa yang sebenarnya. Kalau dalam bahasa aslinya hipokrites, aktor panggung yang memakai topeng. Jadi seperti seseorang yang bertopeng ketika berdoa itu. Au haklutuh tapi uang likutah, uang ate itu kata-katanya keluarnya seperti ini, tetapi di dalam hatinya dia berdoa, mudahan kau pandak umur. Barangkali begitu. Kita kan tidak tahu hati orang seperti apa. Ya, Bapak Ibu ada yang tahu hati orang seperti apa selain warnanya merah? Atau berbelah dua seperti lope begitu? Tidak ada yang tahu, betul? Tidak ada yang tahu. Maka doa itu jikalau tidak ingin kehilangan maknanya, berdoalah supaya doa itu bukan sandiwara. Doa itu betul-betul doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ini juga teguran bagi kami dan Bapak Ibu penuntut diakon serta semua di sini yang suka berdoa. Suka berdoa? Nah ini PR-nya ini, sulit-sulit gampang, gampang sulit. Suka berdoa? Belemu mau tumbah teh.
Suka berdoa? Harus suka. Kenapa? Karena doa makan, doa tidur tuh harus. Jangan nanti sebelum tidur tidak berdoa, pas meninggal di dalam tidur. Pun Tuhan, karena helu ikau melihi misik helu, ikau ndak udah bingat berdoa. Amo Tuhan kelute, gitu ya. Masih ada kesempatan berdoalah. Doa makan. Saking belau dia bingat kari menyolenge belum ngap-ngap bang peh kenai teh ikau ndak udah belaku dua dia badin kute. Saudara ya, doa ini unik begitu. Doa itu memproteksi kita, sekaligus juga saudara tadi saya katakan di awal, gampang-gampang, sulit-sulit, gampang. Nah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, karena itu di dalam konteks hari ini, dalam cerita hari ini, dalam keseluruhan ayat hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan tentang struktur doa yang saya yakin Bapak Ibu sudah hafal isinya. Yang pertama, bahwa kita harus memuliakan Allah. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Saudara, ini mengundang kuasa Tuhan di dalam doa kita itu. Jadi doa ini bukan doa yang sembarangan, strukturnya jelas. Datanglah kerajaanmu. Bapak Ibu hati-hati ya kalau datang kerajaan Allah. Ini sebenarnya wujud iman begitu. Tapi inilah doa bahwa kita merindukan kerajaan Allah datang. Karena inilah akhir dari zaman, akhir dari kehidupan manusia. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya mutlak kehendak Allah yang jadi atas hidup dan doa kita, bukan kehendak kita. Karena itu doa tidak mendikte Allah. Walaupun seperti saya misalnya kadang-kadang seperti orang marah kalau berdoa, seperti meminta memerintah Tuhan. Ya style orang berdoa masing-masing ya. Ada yang lemah lembut hampir tidak terdengar, ada yang seperti saya sampaikan tadi berpuisi dan seterusnya. Ada juga seperti orang memerintah. Tetapi dari semua bagian itu yang paling penting adalah kehendak Allah yang jadi. Amin. Kehendak Allah yang jadi. Jadi sebagai pendoa kita tidak boleh memaksa Tuhan. Oh Tuhan, tengah akan kurajaki Anda tuh. Tumun kilau hasur dehes kutek ya duh Tuhan duit mengalir ke pembelum. Mate kamu kilau dehes rumah duit. Mun duit logam penyet bincul besi tenala perak begitu. Tidak mudah-mudah. Nah ini penggambarannya bahwa doa itu adalah ruang batin tempat kita datang kepada Allah sungguh-sungguh, tidak ada maksud, tidak ada mendikte, biar kehendak Allah yang jadi. Ya karena kalau meminta ya wajarlah kita begitu ya. Wajarlah kita barangkali agak sedikit ada nada. Karena memang dalam berdoa itu saya pribadi, Bapak Ibu saya tidak tahu Bapak Ibu, ada emosi. Ada emosi yang kita bawa di dalam doa itu. Karena itu tidak heran kalau orang berdoa ada yang sambil menangis, ada yang sambil memukul dada, ada yang sambil bagaimana ya? Bapak Ibu bisa pernah melihat bagaimana orang berdoa? Tapi jangan sampai doa itu kemudian merupakan satu doa yang orang lain menilai tapa tampak ih laku dua cikau. Karena orang bisa menilai loh Bapak Ibu, ya. Orang bisa menilai bagaimana keseharian, bagaimana ini dan seterusnya. Jadi doa itu doa yang normal, doa yang wajar, doa yang indah. Tuhan dengar. Amin Bapak Ibu. Jadi bukan hanya telinga manusia, tetapi yang paling penting adalah doa yang didengar oleh Tuhan. Karena sia-sia kita berdoa kalau Tuhan tidak mendengar. Untuk apa berdoa kalau Tuhan tidak mendengar? Nah berikutnya saudara, doa itu bersifat menggambarkan relasi. Coba lihat ayat 11. Coba ini penting sekali. Kita baca bersama-sama ayat 11. 1, 2, 3. Berikanlah makanan kami yang secukupnya. Ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga. Doa yang menunjukkan kebutuhan dan relasi kita. Jangan kita sok-sokan berkecukupan, bahkan di hadapan Tuhan yang melihat kita telanjang, saudara. Tidak ada yang dapat ditutupi. Kalau memang kita tidak punya, katakan tidak punya.
Kalau kita berkelebihan, ucapkanlah syukur. Jadi berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, menggambarkan tentang pemeliharaan Allah yang kita minta terus menerus secukupnya di dalam hidup kita. Tadi saya katakan Tuhan tengah rajaki kilau dehes en secukupnya dia. Oi Bapak Ibu, seperti arus yang mengalir kuat, Tuhan beri kami rezeki seperti arus yang mengalir kuat. Saudara, arus yang mengalir kuat justru membawa kita pada kehancuran. Karena itu kita minta kepada Tuhan apa? Yang secukupnya, menurut kehendak Tuhan, jadilah secukupnya. Ya kalau Tuhan mau beri berlebihan kepada kita, itu urusan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Berkatnya mengalir dengan semestinya, bukan seperti permintaan kita. Ya Tuhan, berikanlah kami rezeki seperti arus yang deras mengalir. Bagaimana kalau arus deras mengalir, saudara? Bisa bayangkan, saudara hanyut. Jangankan berdoa begitu, habis teriak tolong. Saudara, jadi berdoalah yang secukupnya, yang minta berkat sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikutnya tadi, ini yang saya katakan gampang, sulit, gampang, puncaknya di sini. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Lalu stop pada bagian ada beberapa kali kami dikatakan mendengar curhat jemaat begitu sampai kepada kami. Pada bagian ini biasanya stop, tidak mampu mengucapkan, karena diminta untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Minta Tuhan mengampuni, tapi juga tidak mampu mengampuni orang lain. Maka tadi di ayat akhir, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Berat tidak Bapak Ibu? Berat tidak? Maka ini di awal saya katakan tadi menjiwai dari Matius pasal 6 ayat 1 sampai 5, ayat 5 sampai 15 ini, bahwa kemampuan untuk mengampuni itu yang harus kita miliki. Artinya tidak ada yang menghalangi doa kita sampai kepada Tuhan. Bagian tersulit dari ayat ini adalah ayat 12. Ketika kita mengucapkannya, ampunilah kami akan kesalahan kami, lalu keluarlah air mata, lalu dilanjutkan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Seperti itu biasanya, karena Engkau yang punya, dan seterusnya, saudara. Jadi Bapak Ibu, doa bukan mantra, karena Bapak mengenal kita. Jadi kalau Bapak Ibu melihat di film-film, di doa Bapak kami, kalau dia hanya diucapkan sebagai hafalan, Bapak Ibu, tidak ada artinya. Tapi diucapkan dengan iman dan kesungguhan hati, maka memang berkuasa. Doa itu berkuasa, amin. Tapi kalau Bapak Ibu ungkapkan hanya sebagai mantra, tidak ada artinya. Mau setan kambek hai seperti apa Bapak Ibu? Mau seperti apa besarnya jumpun, apa Allah jumpun kata orang Manyan, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tidak ada artinya. Kita terjebak oleh film-film vampir zaman dulu ya. Dulu film vampir pernah nonton? Kalau versi Cina ditempel di sini, ya, doa isinya. Kalau versi Amerika sini salib, lalu bawang putih, lalu apa diucapkan doa. Bapak Ibu, itu film. Saya yakin di sini ada tidak yang pernah bertemu dengan kambing, dengan hantu? Sudah pernah dipraktekkan doa Bapak kami? Saya juga tidak pernah Bapak Ibu ya, tidak pernah. Tetapi doa beberapa kali memang penuh kuasa. Kami mendoakan orang itu sembuh. Kami mendoakan orang yang sulit meninggal dunia. Saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian, mungkin ada ilmu dan seterusnya. Puji Tuhan bisa dilepaskan, namanya doa pelepasan dan seterusnya. Mungkin doa-doa yang lain yang Bapak Ibu merasakan ada kekuatan di dalamnya. Itulah kuasa doa. Amin Bapak Ibu. Kuasa doa. Jadi doa itu bukan mantra ya, bukan hal yang diucapkan untuk dihafalkan lalu dipakai untuk mengusir setan. Tidak. Kalau dalam iman kita mengucapkannya, maka jadilah kehendak Tuhan yang jadi. Nah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, terakhir dari bagian ini adalah tadi, doa
berkenan melahirkan pengampunan. Kalau kamu mengampuni orang, Bapamu akan mengampuni kamu juga. Bapak Ibu, ini dikatakan dalam bagian firman Tuhan itu bukan ancaman. Jangan berpikir doa itu ancaman ya. Kalau saya tidak mengampuni, Bapak tidak mengampuni saya juga, seperti sebuah ancaman. Ya Bapak Ibu ya, seperti sebuah ancaman. Tetapi sebenarnya doa ini merupakan cerminan hati Allah. Orang yang mengalami pengampunan Allah dimampukan untuk mengampuni sesama. Saya ulangi. Orang yang mengalami pengampunan Allah akan dimampukan juga mengampuni sesama. Jadi sesungguhnya dunia kita ini dunia yang penuh luka, kebencian, konflik. Ya betul Bapak Ibu. Ada, mohon maaf, dari antara kita mungkin masalah tanah, masalah keluarga, masalah dengan tetangga, masalah ini, masalah itu, sehingga kita tidak mampu pada bagian pengampunan. Betul tidak Bapak Ibu? Yang mau mengaku boleh angkat kaki. Kaki kanan saja, jangan angkat kaki keluar. Siapa di sini yang tidak ada dosanya? Begitu saja. Tidak ada ya Bapak Ibu. Pasti kita punya persoalan, kita punya luka, kita punya kebencian, kita konflik. Bahkan ada orang mengatakan sampai pendek petak dia aku mampu engkau. Sampai bawah tanah sana saya mati, saya tidak akan mengampuni engkau. Bahkan dengan sesama saudara kandung seringkali kita dengar hal yang demikian. Barangkali ada dari antara kita yang lari jauh dari kampung halaman untuk menghindari konflik seperti ini. Bapak Ibu, doa yang sejati melahirkan hati yang mau berdamai. Jadi hari doa sedunia ini tidak hanya mengajak kita untuk berdoa. Tadi saya sampaikan juga sikap hidup kita. Jawaban doa bagi dunia. Kita melihat misalnya di berita mulai kemarin ya, Iran dibombardir oleh Israel. Dari dulu-dulu konflik ini ya, dari zaman Nabi siapa begitu. Sudah mereka ini berkonflik. Benar atau tidak itu berita kita tidak tahu. Tapi kelihatannya benar ya, karena tidak mungkin diberitakan kalau tidak benar. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mendoakan dunia ini berdamai. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara, kita berpikir bahwa doa tadi saya sampaikan betul ya. Kalau boleh kita jujur, doa itu gampang-gampang, sulit-sulit gampang. Karena dia berkenaan dengan bagaimana sikap hidup kita. Jadi doa itu gampang, semua orang bisa melakukannya. Tapi sikap hidup pendoa itulah yang benar-benar dilihat oleh Tuhan. Paham sejauh ini? Kalau kita berdoa, buatlah doa yang sungguh-sungguh. Jangan ada motivasi di belakangnya, yang kemudian Tuhan yang tahu isi hatimu. Kalaupun kita berdoa rasanya sudah tepat, ya tepatlah. Tapi jikalau kita berdoa ada harapan supaya didengar oleh pejabat itu, supaya nanti dia begini dengan saya, supaya dia begitu dengan saya. Ini PR bagi kami pendeta. Tapi saya rasa Bapak Ibu juga adalah pendeta-pendeta di dalam keluarga masing-masing. Pendeta bagi diri sendiri, imam bagi diri sendiri Bapak Ibu. Jangan sampai doa kita terhalangi karena ada maksud dan tujuan, lebih-lebih ada yang belum diampuni. Tuhan memberkati saya dan saudara sekalian. PR besar untuk kita, bagaimana doa yang berkenan itu melahirkan pengampunan sebagai cerminan hati Allah. Tuhan memberkati saya dan saudara sekalian. Ingat, doa bukan mantra tapi iman. Doa menata hidup kita, doa yang berkenan itu melahirkan pengampunan dan damai. Mari gereja Tuhan, anak-anak, dewasa, pemuda, remaja, bahkan kita orang tua, naikkan doa yang benar di hadapan Tuhan. Jangan yang bertele-tele apalagi munafik. Jangan sampai ketika kita berdoa satu ikan diambil kucing. Saking lamanya kita berdoa ya. Meong kon pusak malam. Nihau pada jika jikungan begoreng. Saking lamanya berdoa, habis didoakan semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 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 Kita bersama-sama melipat tangan kita.
Doa sederhana, saya mau bawa kita dalam doa sederhana. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami. Dengarlah setiap doa kami Tuhan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Sehingga dengan demikian kami punya hati untuk mengampuni juga. Sehingga doa kami tidak terhalangi. Doa kami ini kami bawa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Lihatlah tangan yang berdoa, hidup yang berdoa terarah kepada Tuhan. Amin. Sebagai respon atas pemberitaan firman Tuhan, mari kita bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 353, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil, bait yang pertama sampai bait yang kedua, dan menerima panggilan lembut dari hati Allah yang mengundang kita datang dan menemukan kelegaan. Saudara, ada waktu yang Tuhan beri untuk kita datang kepada Dia dalam syafaat. Ada doa yang sudah disiapkan bagi kita dalam lembaran ini. Mari sungguh-sungguh, meskipun dalam keadaan membaca, kita terarah hati, telinga, hidup kita, pendengaran bahkan suara kita untuk berdoa di dalam liturgi ini. Kita berdoa dalam syafaat. Allah yang penuh kasih, kami tahu Engkau melihat kami. Engkau melihat diskriminasi yang dihadapi begitu banyak orang, perempuan, janda, kelompok minoritas, dan orang miskin. Beberapa bekerja keras hingga kelelahan di pabrik, ladang, dan rumah. Sementara yang lain tidak dapat menemukan pekerjaan untuk memberi makan keluarga mereka. Allah yang penuh rahmat, campur tanganlah bagi kami semua. Terima kasih Allah yang penuh rahmat atas ketangguhan dan kecerdikan semua orang yang tetap setia di tengah situasi ini. Karuniakanlah inspirasi dari teladan mereka dan gerakanlah kami untuk membangun dunia yang lebih baik. Yesus yang penuh kasih, Engkau menyambut orang-orang yang tertindas dan mengangkat mereka yang terinjak-injak. Lakukanlah kiranya hal yang sama bagi semua orang yang menderita hari ini di bawah sistem yang menindas. Berikan kami kekuatan untuk terus mempercayai-Mu
meskipun beban terasa terlalu berat untuk ditanggung. Allah yang Maha Kuasa, kami telah menyaksikan tangan-Mu bekerja. Sebelumnya Engkau membelah laut merah bagi umat-Mu. Sekarang belahlah lautan ketidakadilan yang menenggelamkan begitu banyak orang di seluruh dunia. Berbicaralah kepada hati para pemimpin dimanapun, agar mereka memerintah dengan keadilan dan kasih. Gerakan hati komunitas agar mengubah sikap dan tindakan mereka terhadap semua yang terpinggirkan. Tuhan yang penuh kasih, dengarlah doa kami. Berilah kekuatan bagi yang tertindas. Bimbing para pemimpin agar kuat lagi dan gunakan kami dari berkat bagi sesama. Penuhi kami dengan Roh Kudus dan pimpinlah kami ke dalam kasih. Allah bagi mereka yang teraniaya dan pelindung orang beriman. Kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang berat, tergerak oleh ketakutan para ibu yang setiap hari mengirim anak-anak mereka ke sekolah di tengah ancaman kekerasan. Tuhan Yesus, kuatkan dan hiburkanlah semua yang menderita karena iman mereka. Berilah mereka keteduhan dan ajar kami untuk tetap setia dan berani dalam setiap tantangan. Roh Kudus, lindungilah mereka yang terusir karena kekerasan. Naungi mereka, cukupkan kebutuhan mereka dan tuntun mereka menuju keselamatan serta harapan yang baru. Allah yang adil, kami mengakui dosa-dosa yang merobek tatanan masa depan, intoleransi yang kebencian yang memicu kekerasan, dan acuh tak acuh yang membiarkan ketidakadilan terus. Lepaskanlah setiap belenggu yang mengikat kami dan memisahkan kami dari. Kami berseru melawan ekstremisme yang menebar ketakutan dan kekerasan. Hiburlah mereka yang hidup dalam takut kehilangan orang tercinta. Tunjukkanlah nilai kehidupan manusia dan jalan menuju perdamaian. Ubah hati para pelaku dan tuntun mereka menuju rekonsiliasi. Yesus, pemikul beban kami, bantulah kami memikul hukmu dengan kasih dan pengampun. Kuatkan kami menolak kejahatan, memiliki kasih dan memberkati sesama, bahkan mereka yang menganiaya kami. Peroleh hati dan pikiran kami, dan ubah kebencian menjadi damai. Allah yang kudus, pemberi kehidupan dan pemelihara segala ciptaan, kami mengucap syukur dan memuji Engkau atas semua yang terus melangkah maju, meski berada dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Teruslah menguatkan dan menghibur semua orang yang letih karena beban-beban. Ya Tuhan, Engkau mengetahui kemiskinan yang melanda banyak negeri. Anak-anak pergi tidur dalam keadaan lapar. Keluarga-keluarga berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kami mengingat bahwa Engkau adalah Yehova Jireh, Sang Penyedia yang agung, dan kami berseru memohon penyertaan-Mu. Bukalah pintu-pintu kesempatan dan lembutkanlah hati mereka yang mampu. Kami mengangkat ke hadapan-Mu semua orang yang hidup dalam pergumulan kesehatan mental, yang sering diperberat oleh kemiskinan, tekanan hidup dan kesulitan sehari-hari. Ketika kondisi ekonomi memburuk dan nilai uang semakin menurun, kami melihat semakin banyak saudari dan saudara kami jatuh ke dalam keputusasaan. Hiburkanlah mereka yang bergumul dengan pikiran untuk mengakhiri hidup, dan nyatakanlah bahwa hidup mereka sangat berharga dan tak ternilai di mata-Mu. Kami juga berdoa bersama mereka yang menghadapi berbagai persoalan kesehatan lainnya. Secara khusus kami mengingat beban penyakit malaria yang masih melanda dunia kami. Dan kami mohon pengelolaan lingkungan yang lebih baik, serta pelayanan kesehatan yang memadai untuk melawan ancaman yang terus berlanjut ini. Allah yang kekal, kami mengingat mereka yang menghadapi beban usia lanjut di tengah masyarakat yang belum siap merawat para lansia. Bagi mereka yang tidak dapat mempersiapkan masa tua karena kesulitan ekonomi, kami memohon penyertaan dan pemeliharaan-Mu, serta solusi-solusi yang kreatif dan penuh hikmat. Tuntunlah kami untuk membangun masyarakat yang menghormati, menghargai, dan merawat kebijaksanaan serta kebutuhan generasi yang lebih tua. Tuhan Yesus, Engkau memanggil kami untuk datang dengan semua beban yang membebani kami. Inilah mereka,
Ringankanlah beban ini dan bantu kami untuk menyerahkan kekhawatiran kami kepadamu. Jadilah penolong kami, bila kami iman untuk terus bergerak maju, bahkan ketika jalan itu tampak mustahil. Bantu kami untuk menjadi terang bagi orang lain, berbagi harapan dan mengulurkan tangan membantu di mana kami bisa. Kami percaya pada kasih-Mu yang tak pernah gagal dan janji-Mu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Maka ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak kami Fernando dan Lolin, cucu dari Ibu Atangsi, di mana mereka pada saat ini sudah menjalani operasi usus buntu dan juga dirawat di rumah sakit di Palangkaraya. Tuhan, kiranya atas kasih karunia-Mu, Fernando dan Lolin serta keluarga yang memelihara, menjaga dan merawat senantiasa diberikan kekuatan dan penghiburan yang daripada Tuhan dalam masa sakit ini. Demikian kami bersyukur dalam usia 39 tahun saudara kami Dwi Prihartini Megasari. Kiranya atas kasih karunia Tuhan, pertambahan usia ini adalah berkat kasih dan penyertaan Allah di dalam hidupnya. Diberkati setiap kepala keluarga yang hadir pada saat ini, setiap ibu yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, setiap orang muda yang menyerahkan masa depannya kepada Tuhan, setiap bapak ibu pelayan jemaat, penetua dan diakon di tempat ini, dan cita-cita serta harapan besar jemaat untuk segera selesainya pembangunan gereja di lokasi yang baru dan pemeliharaan lingkungan gereja Betania Barimba ini beserta pastori dan seluruh lingkup jemaat Barimba. Tuhan memberkati, menyertai mereka dalam pergumulan dan perjuangan mereka. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah, datanglah, jadilah seperti di sorga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena hanya Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sekarang ini sampai selama-lamanya. Semua katakan amin. Tuhan mendengar doa kita. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur bagi Tuhan. Seraya kita memberi, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan. Hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta milikmu dan hasil tanahmu. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik penuh kasih dan rahmat, Engkau sungguh baik serta luar biasa baik dalam kehidupan kami. Engkau memberkati hidup kami dengan segala berkat-berkat-Mu. Saat ini kami dengan segala sukacita membawa persembahan kepadamu. Dengan ketaatan kepada firman-Mu, kami hendak membawa persembahan ini dan percaya bahwa Tuhan melayakan persembahan ini serta menjadikan persembahan ini menjadi alat yang luar biasa untuk menenangkan jiwa serta perluasan kerajaan Allah di muka bumi. Kami juga mengimani berkat berlipat ganda yang Tuhan curahkan bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dari nyanyian kidung puji-pujian Kristen nomor 154 bait yang pertama sampai dengan selesai persembahan dikumpulkan. Bapa
masuk dalam ajakan bertindak dan pengutusan. Sepanjang ibadah ini kita telah diajak untuk memahami beban-beban yang dipikul oleh saudari-saudari kita di Nigeria. Kita tahu bagaimana negara-negara Afrika di berbagai juga belahan dunia yang lain. Kita telah berdoa bersama membawa semua pergumulan di hadapan Allah, Sang Pemikul beban sejati. Kini tiba pada satu momen kita mengajak melangkah dalam tindakan yang lahir dari doa. Moto Hari Doa Sedunia adalah doa yang berpengetahuan, tindakan yang dilandasi doa. Yang mengingatkan kita bahwa doa tidak berhenti pada kata-kata, tetapi mendorong kita untuk bertindak demi transformasi dunia. Marilah kita menanggapi panggilan ini bersama-sama, meneguhkan komitmen kita untuk menjadi tangan dan kaki Kristus di tengah dunia yang merindukan pengharapan dan kelegaan. Di mana kita dapat menemukan harapan kita di dunia yang terbebani. Di dalam Kristus yang menanggung semua beban kita. Bagaimana kita menanggapi situasi yang penuh tantangan, Kita tetap percaya bahwa badai akan berlalu. di mana kita menaruh kepercayaan kita di masa-masa yang tidak pasti. Di dalam Tuhan pemberi kehidupan dan pemelihara segalanya. Apa yang hendaknya kita lakukan ketika orang-orang di sekitar kita lelah dan terbeban berat? Saling memikul beban satu sama lain, seperti Kristus menanggung beban kita. Saat kita maju, apa ajakan kita untuk bertindak? Untuk menghidupi doa kita melalui tindakan doa. Kiranya kita maju dengan kekuatan Kristus. Kita pergi dengan iman, harapan, dan kasih untuk menjadi terang di dunia. Kita menyanyi bersama-sama dari kakak nomor 580 bait yang pertama sampai bait yang kedua. Berapa lama kita bernyanyi? Bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita, menawarkan kekuatan dan harapan di masa-masa yang paling sulit. Saat kita nanti akan meninggalkan tempat ini, gereja ini, marilah kita ingat bahwa Tuhan mengundang kita untuk menjadi rekan kerja dalam mengangkat beban satu sama lain. Tuhan memanggil kita untuk menjadi teman yang mengingatkan orang lain tentang nilai mereka, komunitas yang mendukung yang rentan, suara-suara yang berbicara untuk mereka yang dianiaya, dan tangan yang menawarkan harapan bagi yang berjuang. Marilah kita berkolaborasi dengan Tuhan dalam membawa penghiburan dan keadilan bagi dunia kita. Sebagai tubuh Kristus, kita diberdayakan oleh janji Yesus. Marilah kepadaku, kamu semua yang lelah dan memikul berat beban, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kepastian ini tidak hanya memberi kita kedamaian, tetapi juga mendorong kita untuk bertindak. Semoga kita maju sebagai perpanjangan hidup Kristus,
membawa peristirahatan dan kelegaan Tuhan bagi semua yang kita temui. Dengan cara ini kita tidak hanya menemukan peristirahatan kita sendiri di dalam Tuhan, tetapi menjadi menjadi saluran peristirahatan bagi orang lain. Berapa lama kita bernyanyi? Kita berdiri. Seperti rumput hijau di taman, mereka terus menyatu. Mari kita satu saling memberi, teruslah melayani. Sampai tiap orang Sampai tiap orang makan dan semuanya kenyang. Seperti Tuhan mengasihi kita, marilah melayani. Marilah melayani. Pergilah dengan sukacita. Terimalah berkat Tuhan. Teguhlah dalam ketaatan berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silahkan saudara duduk, berdoa kepada Tuhan dalam doa yang saudara sendiri tahu seperti apa berhubungan dengan Tuhan.